Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan mencoba berbagi cara tentang cara menghitung Z hitung dan menentukan nilai hipotesis itu. Hipotesis tersebut itu ditolak atau diterima. Yang perlu digarisbawahi bahwa Z hitung ini diproyeksikan untuk data yang kecil. Jadi bukan data yang besar. Kalau pakai data yang besar itu pakai D hitung. Jadi yang pertama itu kita mempunyai datanya ini kita sudah siap. Nah, yang perlu digarisbawahi kita ingin misal mencari tahu hipotesis untuk kasus yang pertama ini. Jadi yang variabel 1, 2, 4, 5, 6 itu diabaikan. Jadi kita cukup ini dulu. Nah, langkah pertama adalah apa? Yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis 0 yaitu misal rata-rata tensile strength atau TS itu sama dengan 85. Yang hipotesis alternatif yaitu rata-rata tensile strength itu tidak sama dengan 85. Artinya apa? Jadi artinya itu eh, bisa lebih besar dari 85 atau lebih kecil dari 85. Kemudian step step kedua yaitu kita menentukan taraf signifikansi, bisa menggunakan 0,05, 0,01 dan seterusnya, dan mencari Z-tabel. Z-tabel bisa diperoleh dari sini, atau mungkin kita bisa menggunakan fungsi Excel yang ada di software ini. Kemudian mencari Z hitung, di mana rumusnya adalah ini. Yang perlu diperhatikan bahwa di sini simpangan bakunya adalah simpangan baku populasi, bukan sampel. Nah, baru langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Oke, kita selesaikan, kita tentukan hipotesisnya dulu bahwa rata-rata tensile strength adalah untuk kasus ini adalah 85. Atau kita buat 90. Boleh 85, boleh 90. Ini terserah kita. Kemudian kita cari apakah benar di situ 90 hipotesis ini jadi keseluruhan. Langkah pertama adalah menentukan rata-rata. Kita menggunakan average, kemudian kita selection ini. Oke, salah tanda kurung. Kemudian rata-rata hipotesis yang kita gunakan adalah 90. Ini adalah standar deviasinya kita hitung. Jadi kita hitung manual bisa. Kita coba manual dulu, yaitu standar deviasi yang rumus ini. Ini sudah ada kolomnya. Jadi yang ini, yang kolom ini itu adalah ini. Data kurangi rata-ratanya di kuadrat. Ini tanda kurung dikurangi rata-ratanya tadi. Kemudian di F4 untuk constraint. Sorry, F4. Oke, jadi di dolar. Kemudian di akar per 2. Ke bawah, diklik 2 kali. Kemudian di sini 1%. 18 tanda kurung. Sorry, kemudian dikali kemudian rumus ini saya hilangi dulu. Totalnya itu adalah sum
ini keseluruhan karena kan itu ditambah. Jadi ceritanya ini kan sigma ini kan kemudian di square root ini di akar square root SD-nya adalah 433. Nah, cara yang kedua adalah bisa menggunakan ini. Ini yang cara simpelnya yaitu sama dengan stat def P adalah ini. Oke, hasilnya sama. Jadi ada cara manual dan cara cepat. Oke, kemudian kita cari square root atau akar dari jumlah data yaitu ada 18 424. Kemudian kita menentukan taraf signifikansi, yaitu taraf signifikansi adalah alfa kita menggunakan 0,05. Dimana kan ini saya model 2 karena ini tidak sama dengan 90, otomatis ini adalah two tail, jadi dua area. Nah, dua area seperti ini. Jadi yang area ini adalah area yang diterima hipotesisnya, HU-nya diterima, yang area yang sini dan sini tidak diterima atau HU ditolak. Oke. Kalau HU ditolak, otomatis setiap sisinya itu adalah ini dibagi 2. Jadi ada sisi kanan adalah 0,025, sisi kiri 0,025. 25, sisi kanan jadi 1 dikurangi 0,025, 0,975. Oke, saya turunkan dulu ini. Jadi ini ya, lebih jelasnya di sini. Jadi kan setiap grafik di sini kan di bawahnya itu nilainya 1. 1 ini menentukan garis di sini itu berapa. Misal di sini adalah 0,025. Nah, kemudian sampai sini kan 1. Nah, ini 0,975. Jadi ditambah area yang diterima misal adalah kalau area diterimanya jadi berapa ya? 1 dikurangi dari 1 dikurangi 0,95. Jadi yang diterima, area diterima itu ya. Yang banyak ini, area yang di sini. 0,95, area yang ditolak 0,975 daerah sini, 0,025 daerah sini. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah ini signifikansi adalah 0,05. Kemudian mencari z-tabel dari ini. Kita cari 0,025 itu di z-tabel. Kita cari 0,025 itu di sini. Oke, ini ketemu. Nah, di situ langsung ditarik ke kiri yaitu minus 1,9. Minus 1,9. Minus 1, ini adalah z-tabel ya. Z-tabel. Dan yang ini dan yang 0,975 pun kita sama cari di sini. 0,975. Kita cari yang mendekati, kalau tidak ada. Oke, ini ada ditarik 1,9. 1,9. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ditambah yang atasnya ya. Jadi itu tadi ada yang lupa 0,025. 0,025. Nah ini, nah ini ditambah yang atasnya, 0,06. Jadi ini ditambah
0,6. Ini kasih sama dengan. Sebentar, kita ada cara lebih gampangnya adalah gini. Untuk mencari z-tabel juga bisa menggunakan fungsi ini, norm ini, oke, kemudian probability-nya adalah 0,025. Oke, langsung ketemu 959. Nah, tadi itu kan ditambah. Kalau kita cek di sini, terus kemudian sisi kanan dulu. Norm shift ini adalah ini 95. Nah, ini kan kalau kita cek 0,025 tadi 0,025. Nah, ini 1,9 ditambah 0,6. 0,06. Jadi kini tinggal dikasih 6. Kemudian yang 975 sama ini 1,9 ditambah 0, ini ditambah, ini pun dibulatkan pun hasilnya sini sama. Jadi ini bisa cara manual dan cara otomatis. Oke, kemudian kita mencari Z hitung. Z hitung kita ini rumusnya ini. Tadi kita sudah cari sebagian. Jadi kita tinggal langsung kurung dikurangi hipotesis kita, rata-rata hipotesisnya yang dibagi standar deviasi dibagi akar dari populasi 2,79. Oke. Kemudian kita langkah kedua dalam membuat kesimpulan, kita sudah tahu bahwa z-tabel ada dari rentang ini sampai sini. Oke, ini saya copy paste di bawah sini. Oke. Nah, dari rentang sini dan sini adalah penerimaan H0. Nah, kemudian di luar sini adalah penerimaan H1. Di sini juga penerimaan H1. Jadi Z hitung ini dimasukkan sini. Nah, 2,79 itu di atasnya ini, di atasnya sini atau di bawahnya ini gitu. Jadi kita akan tahu bahwa ini itu ditolak atau diterima H0-nya. Nah, untuk kasus ini posisinya 2,79. Artinya di luar hipotesis yang ditentukan ini. Jadi di area sini. Nah, otomatis ini H0 ditolak, H alternatif diterima. Kemudian dengan rata-rata tensile strength itu lebih dari 90. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa HA diterima dengan rata
rata TS di atas 90. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.